Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini gue bakalan bercerita tiga tempat yang paling angker di dunia, ya, di luar negeri, di Asia, begitupun di Indonesia. Oke guys, kita saksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan ini di urutan nomor 1, kota yang berhantu yang bernama Jazirat Al-Halm, ya guys. Di sini kota yang paling seram di kota Arab. Banyak orang mengatakan jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan melihat beberapa hal menyeramkan. Biasanya jin dalam bentuk hewan, mungkin kambing ataupun kucing besar guys ya. Kisah-kisah tentang suara aneh, ratapan dingin, dan penampakan-penampakan yang tidak dapat dijelaskan di bagian dalam bisikan-bisikan yang berkerumunan dan serasa penuh di telinga kita, ya guys. Ketika kalian berkunjung ke sini, ini sangat menyeramkan guys ya. Al-Jazirat Al-Hamra mungkin masih terdengar asing di telinga Anda, di telinga kalian ya guys ya. Ini merupakan sebuah kota di sebelah selatan kota Ras Al Khalimah di Uni Emirat Arab, yang sering tanpa penghuni, bangunan kosong ditinggal oleh para penduduknya, termasuk juga masjid guys ya, yang secara lokal diyakini berhantu karena tak dihuni lagi guys. Jadi itu alasannya. Jadi semua penghuninya itu pindah karena mungkin kota ini berhantu, sampai masjid pun ditinggal guys karena berhantu. Horor banget guys ya, sampai jadi kota mati gitu loh ya. Di urutan kedua ada Island of the Doll ya guys ya. Island of the Doll itu ada di Meksiko, yang dijuluki dengan Island of the Doll atau Pulau Boneka, terletak di pedalaman Xochimilco ya, kota Meksiko, tepatnya di sebelah selatan Mexico City. Warga setempat memanggil pulau ini dengan sebutan La Isla de las Monechas ya guys ya. Jadi sering disebut itu. Bagaimana tidak dijuluki Pulau Boneka? Dalam pulau yang tak berpenghuni ini terdapat boneka bayi yang sengaja digantung di atas pohon guys ya. Dan yang menambahkan lebih horornya lagi, muka boneka yang sudah rusak, anggota tubuh yang hilang dan kotor membangkitkan rasa takut bagi siapapun yang melihatnya guys ya. Karena ini bikin merinding banget. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, ribuan boneka yang digantung ini dipercaya bisa hidup dan bergerak guys. Gila. Bahkan setiap malam mereka mengeluarkan suara jeritan dan tangisan yang terdengar begitu memilukan, tetapi juga menyeramkan guys ya. Masyarakat sekitar pun sering menyebutkan bahwa di pulau tersebut sering terlihat hantu seorang pria yang muncul dari dasar danau guys ya. Hantu pria tersebut berjalan mengitari pulau pada malam hari guys, kemudian memasuki sebuah gubuk tua yang ada di pulau tersebut, lalu lenyap dan menghilang begitu saja. Wow, horor guys. Nah guys, dan ini penampakan di mana boneka itu bergantungan ya, dan bentuknya itu sangat serem banget guys ya. Menurut saya ini serem banget. Mainan yang awalnya cantik ya kan, yang awalnya tuh emang benar-benar imut gitu, ketika gua lihat di sini tuh wah, beda lagi ceritanya guys. Banyak juga kayak ini, kayak museum bangkai boneka gitu loh. Parah sih ini tempat, dan gue yakin ini tempat horor banget serius. Nah guys, penampakan yang bergantungan di atas pohon, dan itu sebagian organ tubuhnya itu nggak ada, bukan organ tubuh, kayak tangan, kaki ya kan,
ada yang kepalanya nggak ada yang badannya nggak ada. Itu banyak sekali guys, banyak banget. Di pepohonan itu tertempel, satu pohonnya itu kisaran sampai 8 sampai 10 boneka guys yang tertempel. Lihat guys, dari mukanya aja itu udah sangat serem. Di urutan nomor 3, Lawang Sewu, Semarang, Indonesia. Lawang Sewu merupakan tempat bersejarah dari peninggalan nenek moyang pada zaman penjajahan Belanda. Tempat ini seringkali menyisihkan hal-hal seram yang kerap terjadi di setiap pengunjung yang datang. Lawang Sewu di kota Semarang merupakan tempat angker kedua di Asia guys. Keren banget, kita sebagai rakyat Indonesia dan warga RI sangat bangga sekali gitu lah ya. Dan usia bangunan tersebut mencapai 115 tahun guys ya. Meski demikian, bangunan 1000 pintu ini tetap berdiri kokoh dan rapi. Namun tempat ini menyimpan banyak misteri. Pernah ada yang melihat sosok noni Belanda dengan wajah pucat dan berdarah sedang mondar-mandir di suatu ruangan kaki tanpa menyentuh lantai. Sepertinya menurut kalian itu apa? Dan juga seringkali pada malam hari, tempat ini juga terdapat suara aneh seperti orang menangis, berteriak, ketakutan, dan juga jeritan. Menurut penduduk setempat, suara tersebut merupakan suara tentara Belanda yang pada waktu dulu disiksa oleh tentara Jepang. Wow, Jepang itu bertarung ya. Keren. Dan Lawang Sewu pun punya ruangan di bawah tanah ya. Awalnya itu ruangan bawah tanah nggak ditutup karena mungkin menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari pengunjung maupun wisatawan. Itu yang di bawah tanah, pintu yang di bawah tanah itu, ruangan yang di bawah tanah itu ditutup guys ya. Ditutup. Ruangan bawah tanah diakui karena sedang dalam proses. Berarti itu bukan ditutup secara total ya, karena itu ditutup mungkin lagi renovasi mungkin ya. Ruangan bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembangunan air guys. Namun sejak diambil oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruangan bawah tanah dialihfungsikan jadi penjara bawah tanah sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda. Ngeri banget guys itu. Kalau misalkan dipegang sama Belanda itu dijadikan saluran air ya kan. Ketika diambil alih oleh Jepang itu menjadi tempat penjara, tempat pembantaian dan yang lain-lain guys. Dan ketika Lawang Sewu diambil alih dan dikuasai oleh tentara Jepang, mereka membangun 3 sebuah penjara dengan spesifikasi berbeda. Yang pertama, penjara jongkok guys ya, berukuran tinggi 0,5 meter guys, dimana para tahanan harus jongkok dengan diisi air hingga sebatas leher. Kejam banget guys. Penjara berdiri berukuran 1x1 semeter yang diisi oleh 7-8 orang guys, dengan berdiri. Allahu Akbar.